Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mata praktikum pengukuran besaran listrik. Ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sistematika bagaimana tugas besar untuk praktikum PBL. Ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari ya jembatan Wheatstone. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jembatan Wheatstone? Nah, rangkaian dari jembatan Wheatstone itu seperti ini ya, ada 3 gambar ini. Sebetulnya ini adalah rangkaian yang sama ya, nanti bisa diperhatikan lagi gimana kok bisa sama. Jadi bisa dilihat rangkaian dari percabangan dan juga posisi dari resistor ya terhadap resistor yang lainnya. Jadi ini adalah rangkaian yang sama antara rangkaian 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, jembatan Wheatstone itu adalah suatu susunan rangkaian listrik guna mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Nah, fungsinya itu nanti kalau dari jembatan Wheatstone ini yaitu untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir di galvanometer. Di galvanometer itu adalah sebuah alat untuk mendeteksi adanya beda potensial atau tidak. Beda potensial itu ya tegangan itu. Nah, nanti dari galvanometer itu mempresentasikan dengan besaran 0 pada beda potensialnya dari ujung sini ke ujung sini ya. Nah, nanti intinya jembatan Wheatstone ini gimana caranya tegangan di R5 ini atau arus ya itu sama dengan 0. Kan nanti tegangan dan arus akan mengikuti ya. Nah, gimana caranya supaya ini 0? Nah, itu prinsipnya. Oke. Jadi kita langsung saja ke rangkaian ya. Rangkaian Proteusnya. Nah, ini sudah saya buat sebuah rangkaian jembatan Wheatstone sama seperti gambar yang tadi, yang seperti ini. Tapi saya tidak menggunakan rangkaian 2. Ini seharusnya ada di beberapa soal atau penjelasan pada umumnya gambarnya seperti ini. Tapi karena Proteus tidak bisa dalam keadaan miring seperti ini ya, jadinya lurus. Saya hanya menggunakan 2 jenis atau 2 bentuk rangkaian itu. Oke. Nah, tugas teman-teman nanti akan membuat sebuah rangkaian jembatan Wheatstone berdasarkan variabel besaran resistor ya, menggunakan digit terakhir NIM ya. Nah, nanti teman-teman buat Proteus atau rangkaian dari Proteusnya seperti ini. Dikasih nama pribadi dan NIM, judulnya, kemudian digit akhirnya sama semua keterangan ini. Oke, kita akan menuju rangkaian dasarnya ya. Ini adalah rangkaian yang belum begitu mudah ya kalau bisa kita amati untuk kita hitung dan kita analisa. Tapi kita akan ambil penjelasan dari tiap-tiap besaran resistornya. Oke. Jadi di sini ada R1, 2, 3, 4, 5, ada 5 resistor yang rangkaiannya seperti ini. Ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, besarannya itu kita pakai variabel resistor ya. Jadi ini variabelnya. Nah, sudah saya tetapkan. Untuk R1 itu gunakanlah
NIM ya, digit 2 akhir NIM, digit 2 akhir NIM. Jadi digit 2 akhir NIM satuannya kilo ohm. Kilo ohm dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000, maka R1 besarannya adalah 62.000 ohm gitu. Kemudian ada R2 di sini, kita pakai 4A. A itu tadi ini ya, digit terakhir NIM. Karena digit terakhir saya 6, maka 6 kali 4 adalah 24. Ya, 6 kali 4 adalah 24 ohm. Satuannya K ohm ya, jadi 24.000 ohm. Dan semuanya seperti ini. Oke. Kita akan lihat syarat terbentuknya jembatan Wheatstone itu apa saja. Ya. Di sini saya menggunakan sebuah sumber DC ya, yang namanya nanti bisa dicari phase source ya. Ini namanya phase source. Samalah seperti baterai. Cuma saya ganti saja biar tahu polaritasnya plus min. Ini jangan lupa diatur besarannya 12 volt ya, nanti kita amati bersama. Nah, kita lihat syarat terbentuknya jembatan Wheatstone. Di sini saya sudah menyiapkan variabel ya, tadi kita pakai variabel A untuk digit NIM terakhir. Kemudian teman-teman memasukkan di besaran resistornya. Nah, kita lihat di sini ada syarat khusus terbentuknya jembatan Wheatstone, yaitu kita lihat ya, yang R3 ini, resistor dengan posisi di kiri atas ini, itu besarannya A kilo ohm. A kan 6 ya, jadi K, A dikali K ini berarti 6000 ya, 6000 ohm. Kemudian 2A 12.000 ohm, kemudian 24.000, 48.000, terus digit 2 akhir NIM gitu. Nah, ini adalah perbandingan dari resistor yang kiri dengan yang kanan. Gimana perbandingannya? Perbandingannya 1:2. Bisa kita lihat di sini 6.000, di sini 2 kalinya yaitu 12.000. Di sini 24.000 dan di sini 48.000, 2 kalinya dari R yang di kiri ini. Nah, maka nanti ketika kita amati besaran yang ada di R1 atau di resistor yang tengah ini, baik tegangan maupun arus, dia akan sama dengan 0. Nah, itu syarat mutlak dari rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, bagaimana kita tahu ya syarat tersebut? Ya, nanti kita simulasikan, kita coba gitu. Nah, sebelumnya dari dua perbandingan itu bisa kita deteksi perkalian silang dari resistor-resistor ini. Nah, silangnya itu adalah R3 dikali R4, dia akan sama dengan R5 dikali R2. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ini ya, lihat catatannya ya, ketentuan-ketentuannya untuk jembatan Wheatstone. Jadi seperti yang saya bilang tadi, R3 dikali R4 ya akan sama dengan R5 dikali R2. Dia harus sama. Maka di sini beda potensialnya atau tegangan dan arusnya dia akan sama dengan 0. Jadi kalau VA kita hitung, kita ukur dengan voltmeter, dan VB juga kita hitung dengan voltmeter, dia akan sama. Jadi ketika kita pindah ruas ya, tegangan pada A dan tegangan pada titik B ini ya, dia akan sama dengan 0. Begitu juga arus ya. Arus ketika kita amati di titik A ini dan di titik B ini, dia nilainya akan sama. Dan ketika dikurangi, dia akan sama dengan 0. Nah,
Jadi kita akan ketahui bahwa volt atau tegangan pada titik AB dia adalah 0 volt, dan arus pada titik AB dia juga sama 0 volt berdasarkan pengurangan tadi. Ya, itu dasarnya. Kita akan coba simulasikan ya. Jadi kita akan hitung dulu ya resistornya. Dari prinsip ini ya, perkalian silangnya kita lihat apakah hasilnya sama ya, atau kita bisa asumsikan pada titik setimbang ya. Titik setimbang itu ketika besaran di sini itu adalah 0, sama dengan 0 tegangan dan arusnya. Oke. R3 dikali R4 sama dengan R5 dikali R2. Kita lihat di sini. R3 6000 dikali R4 yaitu 48.000 sama dengan 12.000 R5 ya, dikali 24.000 R2. Apakah hasilnya sama? Silakan nanti dihitung. Maka hasilnya akan sama, yaitu 288.000 pada titik keduanya. Maka ketika syarat ini sudah terpenuhi, otomatis ya syarat di bawahnya semua ini dia akan terpenuhi, dan hasilnya beda potensial di titik AB dia akan sama dengan 0 ya. Kemudian arusnya juga sama seperti itu, arusnya juga sama dengan 0. Nah ini ya, jadi ini ketentuan utamanya, syarat mutlaknya gitu. Kita coba simulasikan sekarang. Oke, baik. Di sini ada rangkaian percobaan dari jembatan Wheatstone. Jadi ini saya tambahkan beberapa alat ukur, baik ampermeter maupun voltmeter, untuk mengamati pada tiap titik ya, tiap titik pada besaran di sini ya. Nah, di sini saya sudah letakkan untuk mengamati apakah betul ya. Jadi ini kan sudah sesuai rumus tadi ya, untuk besaran resistor di sini. Apakah di sini tegangan dan arusnya sama dengan 0? Nah, kemudian untuk arus ya, arus pada titik A dan tegangan pada titik A, jika dikurangi dengan arus dengan tegangan di B, apakah sama dengan 0? Begitu juga tegangannya gitu. Nah, kita akan amati di sini. Nah, sebelumnya saya akan ini menjelaskan dulu konsep rangkaiannya, perkabelannya ya, wiring diagramnya. Jadi ini rangkaian yang sama seperti tadi, cuma saya tambahkan ampermeter dan voltmeter. Bisa dicari di instrumen mode di sini ya. Nanti kita pakai yang DC, jangan lupa kita pakai yang DC gitu. Kemudian untuk voltmeter ya, itu satuannya volt saja semua, karena tegangan di sini nanti cukup besar. Tapi untuk arus ya, pada ampermeter kita gunakan satuan mikroampere ya. Kita gunakan satuan mikroampere. Mengapa demikian? Ya, karena seperti biasa arus tidak terlalu besar, tidak lebih besar daripada tegangan ya. Jadi kita gunakan yang satuannya mikroampere ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan simulasikan dengan sumber 12 volt ya. Jangan lupa di setting 12 volt. Apakah dari ini benar? Jadi kalau 8 volt ini saya ambil dari ini ya, simulasinya. Kita coba saja, kita play. Oke, kita di sini bertemu sebuah besaran
Baik, kita amati dulu. Apakah besaran di sini sama dengan 0? Secara teori ya, betul, sama dengan 0. Tegangan ya 0. Arus di sini sebetulnya seharusnya dia harus 0 ya, karena mungkin di sini ada arus bocor, jadi terbacanya 0,01 mikroampere, sangat kecil sekali. Tapi secara teori dia harus 0. Nah, kita anggap saja ini 0. Jadi di sini terbukti bahwa beda potensial yang mengalir pada titik A dan titik B itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita amati arus dan tegangan pada titik A. Baik, arus pada titik A ya, jangan lupa polaritasnya ya untuk memasang komponen ini ya. Arus pada titik A kita indeksi ada 0,08 mikroampere, tegangannya 8 volt. Nah, baik, ini adalah besarannya ya, cara mengukurnya. Ini juga sama seperti yang di atas, ternyata hasilnya juga sama, di titik B juga sama, baik arus maupun tegangan itu besarnya sama-sama dengan yang di atas, sehingga ketika kita ambil perhitungan maka tegangan di A sama dengan tegangan di B, 8 sama dengan 8. Kemudian ketika kita pindah ruas hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk arus gitu, dia sama dengan 0 gitu. Nah, jangan lupa untuk polaritasnya ya. Jadi di sini ada polaritas plus, diikuti saja. Ternyata masuk di sini ya. Di titik ini kita asumsikan bahwa titik ini adalah yang polaritas plusnya ya. Ya, dari atas seperti itu ya. Oke. Jadi nanti hasilnya plus seperti ini. Baik. Nanti silakan diamati dan dicari literatur mengenai penjelasan jembatan Wheatstone. Nanti silakan dikerjakan sesuai ketentuan yang nanti akan dikirim ya. Baik, saya jelaskan saja untuk ketentuannya. Baik, untuk ketentuannya silakan buat 3 rangkaian simulasi Proteus seperti gambar tadi ya yang saya jelaskan. Yang pertama ini 1, 2, kemudian 3 yang ini, beserta keterangan lengkapnya ya. Jadi silakan tulis nama, NIM, digit terakhir, kemudian variabel resistornya dan catatan. Caranya cukup mudah kalau ingin buat tulisan seperti ini, dan boxnya silakan dibuka di 2 dimensi grafik box mode. Nah, di sini ada berapa pilihan bordernya ya. Jadi untuk garis samping seperti ini ya. Oke. Jadi banyak. Yang atas bisa pakai yang ini ya. Yang bordernya bisa pakai bus wire ini, terserah. Nanti bisa disetting sendiri untuk besaran ininya. Bordernya juga bisa disetting berapa, kemudian warnanya juga nanti tinggal di klik this graphic only, nanti akan seperti ini ya. Kemudian untuk teksnya bisa ambil 2 dimensi graphics text mode, silakan pilih, nanti diklik. Juga bisa di ukuran berapa ini, kemudian mau warna apa ya, ini centangnya dihapus, mau warna apa terserah. Oke, jadi buatlah sama seperti ini ya. Ya, jangan lupa digunakan digit akhir NIM ya buat variabel resistor seperti tadi. Kemudian tugasnya ada 2 secara besar ya, secara umum. Jadi yang pertama, silakan buatlah video penjelasan mengenai ini. Ada 3 parameter
Yang pertama hasil perhitungan, nanti silakan disematkan seperti ini hasil perhitungannya dan dijelaskan. Kemudian prinsip kerja rangkaian, silakan dijelaskan bagaimana di sini kok bisa beda potensialnya 0 gitu. Kemudian jawablah pertanyaan ini dengan cara menjelaskan di video ya. Jadi apa yang terjadi jika R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dan R1? Bisa disimulasikan ya. Diberi simulasi ya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Silakan dijelaskan. Ya, seperti prinsipnya ya. Yang ketiga, jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih dapat dikatakan jembatan Wheatstone? Nah, jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jelaskan. Yang keempat, jelaskan fungsi dari jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya jembatan Wheatstone itu apa? Ya, untuk kegiatan elektronika apa? Seperti itu. Nah, durasinya 10 menit ya. Silakan dibuat dengan video yang jelas, suaranya juga begitu, gambarnya yang baik ya, kualitasnya. Kemudian jangan di private ya untuk YouTube-nya, sehingga nanti asisten bisa mengakses videonya dengan mudah ya. Dan nanti untuk penjelasannya bagaimana beda potensial di titik AB itu bisa 0, silakan cari penjelasan atau referensi lain ya. Nah, ini berdasarkan pengembangan dari modul 3 sebetulnya. Pengukuran tegangan DC. Nah, yang kedua, setelah buat video, buatlah resum ya. Resum seperti biasa. Jadi yang pertama, silakan, ini formatnya sama seperti modul pengantar 1 dan modul pengantar 2, ditulis dengan bolpen tinta biru. Yang poin A, silakan di screenshot rangkaian percobaannya ya, ditaruh bawahnya nanti. Kemudian yang ke B, itu hasil perhitungan jembatan Wheatstone, sama seperti yang rangkaian tadi ya. Kalau bisa dari literatur online lain ditambahkan perhitungannya, nanti dibandingkan dengan simulasi, tidak masalah. Kemudian simpulkan ya dalam bentuk paragraf, bukan poin. Oke. Kemudian resum tugas besar ditulis tangan ya, dan di scan. Kemudian dijadikan format PDF, dikumpulkan pada Schoology. Nanti ada folder pengumpulan tugas besar, kumpulkan sesuai kelas masing-masing. Link video juga seperti itu. Nanti teman-teman diminta untuk input link video YouTube-nya ya. Kemudian pengumpulan paling lambat itu adalah hari Minggu 17 Januari 2021 jam 5 sore. Baik, cukup sekian dari tugas besar praktikum pengukuran besaran listrik ya. Jadi untuk teman-teman silakan dipelajari apa itu jembatan Wheatstone, dan jika kurang jelas silakan ditanyakan oleh asisten kelas masing-masing. Baik, saya Dimas Lugia, mohon pamit. Mohon maaf jika ada penjelasan atau pengungkapan materi dalam saya menjelaskan, jika kurang jelas atau kurang sempurna. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.